Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Bagus Fatkurosik, NPM 2213030014. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk UAS, praktikum, dan juga teori database warehouse. Yang pertama adalah menunjukkan desain fisik database warehouse. Yang kedua, menunjukkan dan juga menjelaskan sumber data yang berupa OLTP, file text atau CSV, dan juga Excel. Yang ketiga, database warehouse yang sebelum diisi berupa tabel dimensi dan juga fakta. Yang keempat, proses ETL atau extract, transform, load pada Pentaho. Yang kelima, database yang setelah diisi pada proses ETL tersebut. Yang keenam adalah import file database data warehouse ke Excel menggunakan MySQL for Excel. Yang ketujuh, menggunakan pivot. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke yang pertama, yaitu database atau fisik database. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama adalah dimensi kota. Pada dimensi kota tersebut, di sini ada sovereignty kota sebagai primary key yang berupa tipe data integer. Yang kedua adalah kode K atau kode kota berupa char. Yang ketiga adalah nama kota berupa varchar dan keempat adalah update berupa date. Yang kedua adalah tabel dimensi prodi. Sovereignty prodi sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua kode prodi berupa char. Yang ketiga nama prodi berupa varchar. Dan yang keempat adalah update dengan tipe data date. Setelah itu ada dimensi waktu. Di dimensi waktu ini ada sovereignty waktu dengan tipe data integer sebagai primary key. Yang kedua date dengan tipe data date. Yang ketiga ada year dengan tipe data integer. Yang keempat ada month dengan tipe data integer juga. Yang kelima ada month names dengan tipe data variabel karakter atau varchar. Yang keempat yaitu tabel dimensi jenis sekolah. Di tabel dimensi jenis sekolah tersebut ada asuran key JS atau jenis sekolah tersebut sebagai primary key dengan tipe data integer. Dan ada kode JS dengan tipe data char. Yang ketiga ada nama JS dengan tipe data variabel karakter varchar. Yang keempat adalah update dengan tipe data date. Untuk fakta mahasiswa atau tabel fakta mahasiswa tersebut ada ID fakta dengan tipe data varchar sebagai primary key. Setelah itu ada dimensi waktu sovereignty dengan tipe data integer. Ada dimensi kota sovereignty dengan tipe data karakter, dimensi jenis sekolah SK dengan tipe data karakter, dimensi prodi SK sebagai tipe data karakter, dan juga less update dengan tipe data date, dan juga jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Setelah itu, untuk sumber data, di sini menggunakan OLTP. Jadi di sini ada 4 tabel pada database maba OLTP, yaitu jenis sekolah, kota, tabel mahasiswa, dan juga tabel prodi. Untuk tabel ketiga yaitu database data warehouse yang sebelum diisi berupa tabel dimensi dan juga fakta. Jadi sini saya akan menunjukkan untuk tabel yang pertama yaitu dimensi jenis sekolah. Di sini belum ada nilainya seperti yang saya jelaskan di yang pertama tadi. Bentuk fisiknya yaitu ada source key, kode JS, nama JS, dan juga list update. Setelah itu tabel dimensi kota ya bersama dengan ada source key kota, kode K, nama K, dan juga list update. Dimensi prodi ada SK prodi, kode P, nama P, dan juga list update. Dimensi waktu atau dim waktu ada SK waktu, date, year, month, dan juga month name. Untuk fakta mahasiswa sendiri terdapat ID fakta, dimensi waktu, dimensi kota, dimensi JS, dim prodi SK, last update, dan juga jumlah mahasiswa. Di sini nilainya belum ada sama sekali atau belum saya isi.
Setelah itu masuk ke proses ETL-nya atau extract, transform dan juga load menggunakan Pentaho. Di, di sini saya akan untuk menjelaskan yang pertama yaitu dimensi prodi terlebih dahulu. Jadi di dimensi prodi tersebut ini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Jadi ini akan menjelaskan saja menggunakan tabel input ya atau tabel input atau input table. Yang pertama saya akan eh, koneksinya yaitu ke arah pada database maba olap karena saya akan mengambil nilai terakhir dari maba olap tersebut. Jadi di sini saya menggunakan select wales k max plus update dengan eh, apa namanya nilainya adalah tahun 2020 bulan 1 jam 2 tanggal 1 dengan jam 00.00.00 di tabel dimensi prodi. Yang kedua, menggunakan tabel input lagi, tetapi di sini saya menggunakan versi maba OLTP karena akan mengambil seluruh data dari database OLTP karena saya akan memindahkan data dari OLTP ke OLAP atau proses ETL tadi. Ini saya mengambil seluruh data pada OLTP tersebut di tabel prodi dengan update atau nilai yang sesuai dengan tabel input update terakhir tadi. Di sini untuk insert data from ada update terakhir. Jika saya uh, apa namanya, saya highlight di bawah sini. Nah, di sini insert data from step itu diambil dari tabel input yang di sini. Setelah itu saya menggunakan get system info untuk bentar, ini saya gunakan get system info untuk mengambil flash update dengan tipe data system date yang fix, jadi sudah sesuai dengan sistem pada komputer. Nah, untuk step terakhir yaitu insert atau update, yang saya akan melakukan yang pertama menulis statement-nya dengan koneksi ke maba olap karena saya akan melakukan proses insert maupun update ke database maba olap. Nah, untuk target tabelnya sendiri karena ini tadi dengan skema prodi, jadi saya akan memasukkan target tersebut ke dimensi prodi. Di bawah sini untuk tabel field yang di kiri itu, jadi kita samakan untuk tabel yang apa namanya, untuk diproses ataupun data yang akan dimasukkan dengan karena disesuaikan. Jadi kita membuat acuannya itu menggunakan primary key. Primary key pada dimensi prodi, primary key dimensi prodi. Jadi ini adalah untuk foreign key-nya, sedangkan ini adalah primary key dari tabel prodi yang ada pada database maba OLTP. Jadi yang di kiri itu untuk yang diisi, sedangkan kanan itu data yang diambil. Saya akan menjalankan proses tersebut. Kita launch dan kita preview. Di sini datanya sudah masuk, yaitu yang pertama ada pada file kode P1 dengan nama P Informatika, bla 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 bla, kode P2 sistem informasi dan juga kode P3 yaitu mesin. Dan itu lanjut ke dimensi kota.
Prosesnya kurang lebih sama. Yang pertama yaitu mengambil dari nilai pada database OLAP di dalam ke dimensi kota atau dari dimensi kota, mohon maaf. Setelah itu kita ambil kotanya dari data OLTP-nya karena datanya itu berada pada OLTP. Kita ambil semuanya dari tabel kota sesuai dengan update tadi atau nilai tadi, di mana insert datanya itu sesuai dengan tabel input update terakhir. Terakhir yang ini. Ya, ini update terakhir. Sistem infonya juga sama, yaitu untuk mendapatkan last update-nya sesuai dengan PC atau komputer kita. Setelah itu proses untuk insert maupun update dengan koneksi DPO Lab, target tabelnya dimensi kota, dan juga untuk tabel fill atau tujuannya menggunakan kode K, strength fill-nya itu menjadi kode K pada database OLTP, kiri untuk bukan proses, lebih tepatnya tujuan. Tujuannya, sedangkan kanannya adalah data yang didapat dari database OLTP. Jadi saya akan menjalankan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak data tersebut, masuk atau tidaknya. Di sini ternyata sudah masuk, jadi kalau untuk di preview data, kita lihat pada insert dan update-nya, bahwasanya di preview data tersebut kode K1 itu adalah Kediri, K2 Nganjuk, K3 dan Tulungagung. Sebelum kita masuk ke fakta mahasiswa, kita akan masuk ke data yang lain karena fakta mahasiswa nanti itu adalah mengambil dari menilai dimensi-dimensi yang eh, di atas, jadi ada dimensi waktu, dimensi jenis sekolah, dimensi kota, dan juga dimensi prodi. Nanti itu ambil dari dimensi tersebut untuk fakta mahasiswa. Di sini untuk jenis sekolah hampir sama. Ini caranya yaitu yang pertama mengambil dari database sekolah, setelah itu mengambil data dari jenis sekolah yang ada pada database OLTP, mendapatkan last update dari sistem, dan juga melakukan proses insert maupun update. Kita jalankan, kita lihat prosesnya dengan preview datanya, apakah berhasil. Di sini ternyata sudah masuk, yaitu J1 SNU, J2 SMK, J3 Alia. Setelah itu kita masukkan untuk dim waktu. Nah, untuk dimensi waktu ini agak banyak karena prosesnya itu lumayan apa namanya, lumayan panjang ya. Yang pertama kita membuat generate row di sini dengan nama tanggal awal. Untuk limitnya itu sebentar sebelum kita mau limit di sini saya akan membuat filenya itu ada nama awal dengan tipe data date dengan format YYYY strip MN strip DT atau year, month dan juga D. Untuk value-nya kita nilai awal yaitu 2020, tanggal 1 dan juga bulan 1. Nah, jadi masuk ke tadi, nah, ini untuk limitnya itu agar kita dapat mengenerate sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Contoh, jika saya hanya memasukkan limit 30 saja, data yang dihasilkan itu hanya 30, jadi cuma sampai 30 data saja yang di-generate. Nah, di sini kenapa kok cuma 2020-0101? Karena prosesnya akan dilanjutkan di selanjutnya setelah ini. Jadi ini kurang lebih untuk mendapatkan nilai yang banyak atau mengenerate sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu menambahkan get value from sequence. Di sini ada step name-nya adalah tambah dengan name value adalah tambah. Nah, untuk generate di sini dimulai dari value 0, jadi dimulai dari nilai 0 dan bertambah 1 setiap generate, jadi setiap apa namanya? Setiap data yang ditambah, jadi katakan 0 tambah 1, terus 1 tambah 1, 2 tambah 1. Jadi jika kita rubah menjadi 2 ataupun 3, 2 ataupun 3 ya nanti data yang ditambah 0 adalah kelipatannya. Jadi kalau katakan increment by-nya menjadi 2,
yang dimulai dari 0 plus 2 jadi 2 plus 2 jadi 4 dan lain sebagainya. Karena di sini kita membuat tanggal, jadi tanggal dan juga bulan, kita tambahnya itu menggunakan increment satu kali. Nah, untuk kalkulator ini adalah proses penghitungan nilainya. Penghitungan kita menentukan dari tanggal, tahun, bulan, dan juga hari. Untuk field pertama di sini yaitu date, field date dengan date A plus B hari. Jadi diambil nilainya itu adalah field A atau date A itu adalah nilai awal yang kita masukkan di sini tadi untuk tanggal awal tadi dari field A. Setelah itu ditambah plus B dengan ini. Jadi yang kita buat incrementnya tadi jadi dari 0, 1, dan seterusnya. Setelah itu dengan tipe data yang akan dihasilkan yaitu date atau tanggal dan apa ini namanya kayak bentuknya itu kurang lebih menjadi jadi kayak tahun terlebih dahulu, setelah itu month dan juga dilanjutkan dengan hari. Yang kedua adalah fill year atau tahun, diambil dari fill A saja. Diambil tanggal awal tadi. Salah, bukan tanggal awal, tapi date yang sudah dihasilkan dari perhitungan fill pertama atau fill date tadi. Month diambil dari bulan, karena di sini year of date A itu yang dimaksudkan kan diambil dari field A-nya itu date. Date itu dihasilkan dari awal dan juga tambah. Nanti akan muncul strip mon strip dd. Nah, year itu diambil dari yang pertama tadi, setelah itu mon diambil dari mm dan juga d diambil dari dd. Seperti itu. Nah, untuk stream lookup sendiri, bentar, untuk stream lookup ini gunanya kan bulan tadi yang di-generate itu adalah berupa angka. Ya, ya, jadi di-generate berupa angka saja, bukan nama bulan seperti Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, terus bagaimana cara agar nilai tersebut, katakan bulan 3 itu seharusnya Maret. Ya. Itu diambil dari sini. Bagus, ya. Jadi di sini ada field untuk field pertama yaitu mon number. Jadi kita apa namanya mendapatkan numbernya 1 sampai 12 dan juga mon name Januari sampai Desember. Nah, di sini untuk mon number, jadi pertama field mon number diisi angka 1 sampai 12 dan juga mon name diisi angka bukan angka, bulan Januari sampai Desember. Kita preview terlebih dahulu biar tahu maksudnya itu kayak gimana. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini datanya. Data yang akan kita gabungkan ya. Karena menggunakan proses lookup tadi, jadi data yang di-generate oleh kalkulator tersebut katakan adalah ada bulan 3, ya maksudnya generate bulan 3 nanti akan disamakan di mana field pertama itu menggunakan nilai dari kalkulator dan juga lookup field itu diambil dari nama bulan tadi. Jadi apa namanya? Bukan disandingkan, seperti dibandingkan lebih dahulu. Jadi katakan data yang di-generate adalah 3, dicek pada nama bulan tadi, di bulan ketiga itu apa? Maret, jadi akan muncul Maret. Seperti itu. Setelah itu untuk kode scriptnya ini, ada script untuk pertama kita mendeklarasikan sebuah variabel sk, soren key, kalau nggak salah itu namanya. Di sini ada penghitungan year, tahun dari variabel year tadi yang dikirimkan stream lookup, proses stream lookup dikali 1000. Nah, untuk ini kenapa nilainya adalah 10.000 adalah untuk menentukan digitnya saja. Jadi karena 2004 untuk menentukan berapa digit dari tahun tersebut, mohon hanya menggunakan 100 dan juga D.
Nah, setelah proses script tadi masuk ke proses yaitu select. Jadi kita mengambil data yang diperlukan saja. Yang pertama yaitu SK, karena kita sudah membuatnya dari script tadi. Setelah itu date, year, month, dan juga month name. Nah, untuk SK di sini di rename, jadi nanti setelah proses select ini akan diganti nilainya, field name-nya, yang awalnya SK menjadi SK waktu. Oh ya, untuk SK tadi itu fungsinya seperti ini. Jadi katakan sudah mendapatkan tahun, katakan tahun 2024, akan ditambah dengan bulan, katakan bulan 3, berarti 2024-03 dan juga harinya berapa, nanti akan diambil harinya. Nah, di sini kenapa tidak diambil dari nama bulannya? Karena variabel yang diambil adalah month, bukan month name. Ya, setelah sudah diambil datanya, kita select data apa saja yang akan dimasukkan ke database, maka masuk ke proses simpan ke database. Untuk koneksinya menggunakan DB OLAP karena akan menyimpan ke database OLAP dengan target yaitu dimensi waktu. Ya, cuma itu aja. Nilainya di sini nggak usah. Nah, coba kita jalankan. Select, kita launch. Apakah datanya masuk? Tidak ada error. Dan nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini tidak masuk. Sudah benar kan? 2020-01-01. Nah, proses increment-nya tadi atau tambahnya tadi akan ditambah ini 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk limitnya tadi kan ada 3.000. Nah, ini ada 3.000 data. Karena cuma yang ditampilkan dari sini hanya 1.000, sisanya itu akan muncul. Nah, ini tahunnya akan bertambah. Kenapa fungsinya dari limit tersebut? Ya, agar bisa mendapatkan tahun yang lebih banyak. Seperti itu. Karena sudah dimensi jenis sekolah, sudah dimensi waktu sudah, ini kita ya sudah masuk ke fakta mahasiswa. Untuk fakta mahasiswa yang pertama adalah membuat tabel input untuk mengambil dari database sekolah, yang sama seperti select, quality schema, max, pas update dengan tahun 2020, bulan 1, tanggal 1, jam 00.00 dari tabel fakta mahasiswa. Setelah itu mengambil data mahasiswa tersebut, ya. Jadi kita mengambil data mahasiswa. Bentar, tadi kita mengambil data mahasiswa, yaitu kita sampai terlebih dahulu dari database OLTP ya. Untuk mengambil di sini kita mengambil mahasiswa tanggal masuk, kode K, kode CS, kode B. Nah, untuk count, function count itu menghitung total keseluruhan dari data tersebut bukan melalui, dan as itu alias atau merubah namanya menjadi jumlah di tabel mahasiswa dengan where update tadi sesuai dengan kelas update-nya dan dikelompokkan sesuai dengan kode K, kode JS, dan kode P. Dengan setelah itu proses yang selanjutnya yaitu memilih atau select. Kita di sini mengambil tanggal masuk untuk dikonversikan menjadi string, tipe data string dengan formatnya tanpa ada delimiter atau apa ya, pembatas. Jadi tahun, langsung bulan, dan juga hari. Nah, setelah mengambil untuk mengganti menjadi tipe data string, dirubah menjadi tipe data apa? Tipe data integer. Ini dirubah jadi tipe data integer. Di sini mengambil database value lookup, yaitu mengambil nilai dari SK kota yang dikirimkan tadi, yang diambil dari ini, tabel input ini tadi. Jadi mengambil SK kotanya dari database Colab, maksudnya database Colab, koneksinya database Colab dengan tabelnya itu dimensi kota. Diambil dari kode K dan
sesuai dengan kode K-nya tersebut. Jadi, katakan kode K dari OLAP tersebut adalah 1 dan juga ULDP-nya 1, maka yang diambil dari SK kota tersebut 1 gitu. Bentuk SKJS juga hampir sama, diambil dari dimensi jenis sekolah, karena kita tadi kan sudah mengenerate dari skema tadi ya, ada dim prodi, dim kota, dim jenis sekolah, dan juga dim waktu. Kita mengenerate, kita mengambil nilai tersebut berupa SKJS. Penghubungnya ya, kalau saya penghubungnya itu menggunakan kode JS ya, di sini untuk jenis sekolah agar mendapatkan serenki dari JS. Setelah itu SK Prodi juga sama, penghubungnya menggunakan kode P di tabel dimensi Prodi. Untuk skripnya di sini saya mau pertama yaitu mendeklarasikan variabel ID fakta, di mana ID fakta tersebut dibuat melalui kode K ditambah kode JS dan juga kode Prodi atau kode P. Di sini juga sama, yaitu list update-nya itu menggunakan dari sistemnya, menyesuaikan sistem. Setelah itu kita memilih datanya, data kita yang akan dimasukkan ke dalam database-nya yaitu ID fakta. Nah, sini saya merubah menjadi ID fakta tanpa delimiter atau pembatas. Setelah itu tanggal masuk, SK kota, SKJS, SK prodi, last update, dan juga jumlah. Nah, itu proses memasukkan ke dalam database-nya dengan koneksi DPO Lab, terus ke dalam target tabelnya itu fakta mahasiswa yang kita memasukkan ke dalam ID fakta. Kenapa saya merubah tadi menggunakan delimiter? Karena ingin membedakan agar tidak kebingungan. Sistemnya itu agar tidak kebingungan, jadi saya merubah menjadi ID fakta tanpa ada delimiternya. Targetnya itu tabel pada fakta mahasiswa adalah ID underscore fakta yang disamakan dengan ID fakta yang diambil dari ini tadi, select tadi. Nah, yang dimasukkan itu apa aja? ID fakta dengan travelnya itu ID fakta, dimensi waktu SK dengan tanggal masuk yang sudah dibuat tadi, dimensi kota dengan SK kota, dimensi jenis SK dengan SKJS, ya jenis sekolah yang diambil dari lookup tadi, value lookup ini ambil SK kota, SKJS, ambil SK prodi itu. Jadi diambil dari data-data tersebut. Setelah itu dimensi prodi SK juga sama untuk last update-nya tadi membuat melalui info sistem ini. Mohon maaf, saya ngomongnya agak belibet karena ya untuk jumlah mahasiswa sesuai dengan jumlahnya. Coba saya akan menjalankan program tersebut. Kita lihat di sini datanya sudah masuk semua ya. Ini untuk K1, J1, B1. Nah, jadi kota 1, jurusan 1, jenis sekolah 1, dan juga prodi 1 dengan tanggal masuk 223/01/15. SK-nya 1, SKJS-nya 7, SK prodinya 1. Nah, jumlahnya itu menyesuaikan dengan data yang ada. Jadi, karena tadi pada tabel mahasiswa ini saya kelompokkan nilainya sesuai grup by ini, sesuai dengan kode K, mahasiswa kode, dan kode B. Jadi, data yang sama, yang katakan ada data dari kota 1, prodi 1, dan juga sekolah 1 nanti akan disamakan. Ini datanya sudah masuk. Setelah itu kita lanjut ke proses ETL-nya sudah selesai. Kita masuk ke database data warehouse-nya setelah diisi ya. Bentar. Jadi kita kembali ke sini. Kita lihat dari jenis sekolahnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk SKJS-nya itu 7. Kenapa? Ini karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk memasukkan atau mengupdate data tersebut. Nah, untuk kode JS-nya itu masih sama yaitu J1, J2, J3. Nah, SMU, SMK Alia. Dimensi kota juga sama, 1, 2, 3, pada K-nya itu K1, Kediri, K2 Nganjuk, K3 Tulungagung. Untuk dimensi prodi,
kode PP1 informatika, kode P2 sistem informasi, dan kode P3 adalah mesin. Untuk dimensi waktu, nah ini sudah masuk. Nah, tadi kan saya memasukkan 3.000. Jadi data yang masuk ke sini itu 3.000 karena ditambah 1111 dan lain sebagainya. Jadi katakan 30 cuma sampai tanggal 30 saja, tidak bisa menambah sampai tanggal eh, bulannya. Nah, setelah itu Januari. Ini kalau saya coba cek ke, bentar, kita cek ke. Nah, di sini berubah untuk bulan kedua, tapi tahunnya 2028. Nah, di Maret, April, dan Mei. Untuk fakta mahasiswa, pada tabel fakta mahasiswa, ID fakta tadi yang diambil dari apa namanya kode ya, dari kodenya, kode K1, C1, P1. Ini ada 3 mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk semuanya database-nya. Setelah itu kita lanjut ke import file database ke Excel-nya ya. Bentar. Nah, kita masuk terlebih dahulu. Kemudian kita membuatnya. Bentar. Sudah sesuai. Bentar. Mohon maaf. Hmm. Untuk proses apa ini tadi impor ya, kalau nggak salah untuk import file database data warehouse ke Excel menggunakan MySQL for Excel. Jadi yang pertama kita membuat file baru, setelah itu masuk ke sini apa namanya data di kanan atas ada MySQL for Excel. Koneksinya kalau mau belum membuat di sini ada new connection, kita klik, kita sesuaikan dengan MySQL kita jika menggunakan exam ataupun Paragon. Kita sesuaikan root, setelah itu di tes koneksi. Karena saya sudah membuat di sini data ini, kita klik 2 kali, kita masuk ke mapa OLAP. Di sini sudah ada. Kita coba untuk mengimport, kita kan jadi sekolah. Nah, nah ini datanya sudah masuk. Nah, tapi di sini seperti yang ada tutorial di tutorialnya Bapak Ari, menggunakan prosedur, saya sudah membuat prosedurnya. Jadi saya akan import, kita call. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu ID fakta, dimensi waktu, bulan, tahun, kota, kota, dimensi kota SK, kota, dimensi dinas SK, jenis sekolah, dimensi prodi SK, prodi, dan juga mahasiswa. Kita import lebih dahulu. Masuk ke sini. Nah, karena proses importnya sudah bisa, maksud saya, dari MySQL tadi ke Excel tersebut sudah bisa, kita lanjut ke pembuatan pivot. Untuk pembuatan pivot itu yang pertama kita blok terlebih dahulu datanya. Sebentar, kita blok. Setelah kita blok, kita masuk ke insert pivot table. Nah, di sini tidak bisa jika ada apa namanya, tidak ada salah, ada pembatasnya kayak gini. Itu harus dihapus. Tidak. Penamaannya itu mohon maaf sebentar, lalu kita impor dari prosedurnya, kita call terlebih dahulu, kita impor, kita masuk ke insert pivot table dan ke sini, dan mohon maaf. Nah, penulisan salah dalam penulisan saja. Nah, setelah itu di sini kita tinggal membuat pivot apa namanya fill dari kanan sini. Kita coba untuk memasukkan yang pertama adalah sesuai dengan tutorialnya Pak Ari, yaitu jumlah mahasiswa. Dan sini nilainya langsung muncul.
Setelah itu kita coba memasukkan prodi. Nah, data yang masuk kan ada 11, karena datanya itu ada 11. Pada informatika, jumlah mahasiswa yang daftar adalah ada 5, untuk mesin ada 1, sistem informasi ada 5. Kita coba untuk melihat jenis sekolahnya. Hmm. Untuk informatika, pada sekolah Alia, itu ada 1, SMK ada 1, SMU ada 3, mesin cuma dari SMU, sistem informasi ada Alia, SMK, SMU 1, 1, dan 3. Nah, coba masukkan kuotanya. Setelah itu bulan juga bisa. Nah, kita bisa menata menggunakan sini, fill between arrow. Kita coba untuk memasukkan jenis sekolahnya. Nah, ada Alia, SMK, SMU. Setelah itu kita masukkan kota. Nah, dari kota Nganjuk, dari kota Kediri ada Alia dan juga SMK serta SMU. Setelah itu dari Nganjuk cuma ada SMK dan juga SMU, Tulungagung cuma ada SMU saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembuatan tutorial untuk praktikum yang juga teori data warehouse. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang agak eh, kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.